cuan 2300% di Binance Futures, dimana ini modal entry saya sangat kecil, yaitu sekitar $2 dan bisa menjadi $47 atau setara modal 30.000 menjadi 700.000. Oke, kalau kamu modalnya kecil dan tertarik untuk trading di futures, ini video sangat cocok untuk kamu dan kamu wajib nonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini saya akan share analisanya, penggunaan kalkulator tradingnya, serta money management dan tips-tipsnya agar bisa cuan 700.000 dengan modal hanya 30.000. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau disclaimer dulu bahwa di sini saya tidak berniat untuk pamer dan video ini saya buat dengan tujuan sebagai dokumentasi dan dapat dijadikan pembelajaran buat saya sendiri maupun teman-teman yang sedang melakukan trading dan menonton video ini. Selain itu, di video kali ini saya juga ingin menunjukkan bahwa buat teman-teman yang modalnya kecil itu sebenarnya sih nggak masalah. Jangan insecure atau iri dengan lihat modal orang lain yang besar-besar itu. Yang paling penting adalah konsistensi diri kita sendiri untuk selalu belajar dalam kondisi apapun di market. Karena nanti apabila teman-teman udah punya ilmu dan marketnya mulai dalam kondisi yang baik, pasti teman-teman cuannya akan lebih maksimal. Karena di kondisi yang buruk pun teman-teman tetap mau belajar. Selain itu, kita juga perlu untuk selalu mencari peluang-peluang yang kita bisa dapatkan di market, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin lebih mudah melihat peluang-peluang ini, saya juga ada grup membership di Billionaire Trader, di mana trading saya kali ini itu sinyalnya ada di Billionaire Trader. Dan saya trading kali ini nggak cuan sendirian, ada juga beberapa member yang ikutan cuan di MTL ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanya membership ini nanti dapat apa aja, ini dapat kelas 1 kali untuk basic-basicnya agar pemahaman dan mindset kita di market itu sama. Selain itu nanti akan ada pembahasan basic mulai dari analisa teknikal, money management, teknik trading anti loss dan lain-lainnya. Jadi ya tujuan saya bikin membership itu agar teman-teman yang join itu dapat menjadi independent trader dan menggunakan sinyal di grup itu hanya sebagai referensi trading aja. Ini pendaftarannya untuk bulan Juli sudah dibuka, nanti cek aja di kolom komentar atau di channel Telegram Billionaire Trader. Nah, ini beberapa review dari teman-teman yang udah ikutan membership Billionaire Trader sebelumnya. Mereka udah mulai bisa untuk trading mandiri, kan keren banget ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau bikin akun Binance bisa pakai kode ini. Jadi nanti teman-teman akan dapat diskon 20% fee trading terbesar di Binance. Jadi nanti cuannya teman-teman itu jadi lebih maksimal, nggak kepotong fee yang besar. Share ya ke teman-teman kamu yang mau bikin akun Binance, nanti linknya cek aja di deskripsi. Sebelum kita lebih jauh lagi, teman-teman boleh subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya bahas nantinya. Oke teman-teman, ini chart dari MTL USDT. Disinilah saya mendapatkan cuan 700.000 dengan modal 30.000 atau ini setara dengan 2.300% teman-teman. Nah, sebenarnya di MTL ini saya juga udah pernah cuan sebelumnya. Itu saya trading dengan indikator, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu indikatornya apa, teman-teman buruan nonton video yang sebelumnya. Di sana saya jelaskan juga cara penggunaan indikatornya dan cara kita cuan menggunakan indikator tersebut, teman-teman. Nah, untuk yang di video kali ini, itu saya tradingnya dengan strategi yang sangat-sangat sederhana, teman-teman. Saya hanya memanfaatkan support dan resistennya. Nggak seperti di video saya sebelumnya, saya memanfaatkan pattern, indikator, dan juga support resisten. Namun di video kali ini, strategi trading saya itu dapat dikatakan cukup sederhana, teman-teman. Jadi analisanya itu sempat di-share di membership Billionaire Trader, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini analisanya. Jadi di MTL ini dia selalu reject di area 1,83 ini, teman-teman. Kurang lebih dengan trading plan seperti ini, teman-teman. Jadi saya akan langsung gambarkan di chartnya ini. Saya lihat ada sebuah resisten di area ini, teman-teman. Di area 1,89 ini adalah sebuah resisten, dan juga kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ini ada sebuah resisten minor di sini, teman-teman. Dia selalu reject area ini. Teman-teman, walaupun dia sempat lewat dan closingnya itu selalu di bawah area 1,81 ini.
Nah, saya itu melakukan short sell di area ini teman-teman, di sekitar 1,81 ini. Saya melakukan posisi short sell dengan setup yang sama seperti yang di-share di sinyal ini teman-teman. Jadi saya itu entry-nya di sekitar sini teman-teman, di sekitar 1,8192. Di sekitar situ, dan area stop loss-nya itu 18968 teman-teman. Kenapa saya memasang area stop loss di sana? Karena kalau kita perhatikan lebih dekat lagi teman-teman, ini shadow paling atasnya itu hanya sampai di 1,8860 teman-teman. Jadi saya masih memberi toleransi sedikit bahwa ketika candlenya memang masih naik, seharusnya dia nggak sampai lewat dari high sebelumnya ini. Jadi saya anggap ini sudah sebuah toleransi, dan jika terkena stop loss itu artinya bahwa MTL ini memang akan naik lagi. Jadi saya udah membatasi risiko saya seperti itu teman-teman. Dengan target awal penurunannya itu hanyalah sampai sini, sekitar 1,63 ini teman-teman. Nah, di area ini. Dan area take profit yang paling maksimal menurut saya itu ada di sini teman-teman. Area yang selanjutnya, ini support selanjutnya. Di sini sebenarnya saya sudah berencana untuk melakukan take profit. Namun kalau teman-teman lihat, itu saya holdnya itu cukup jauh teman-teman, sampai di bawah sini. Di area ini. 1,23an ini. Kenapa bisa kayak gitu? Nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, untuk analisanya sebenarnya ini cukup sederhana teman-teman, karena kita hanya menggunakan support dan resisten aja. Saya entry di sekitar jam 1 tanggal 13 Juni teman-teman. Kalau teman-teman lihat, MTL itu belum ngedrop sama sekali. Dia bahkan masih sideways. Kalau kita lihat di Bitcoin, apa yang terjadi di Bitcoin di tanggal 13 jam 1 itu? Ini tanggal 13 jam 4, 5, 6, 7, 8. Jam 13, oke. Jam 13 itu Bitcoin udah ada di harga 25.000. Dimana kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar, itu Bitcoin udah breakdown supportnya teman-teman. Ini seperti yang kita tahu bahwa area 27.000 ini adalah area support terakhir dari Bitcoin di time frame 4 jamnya ini. Ketika dia breakdown ini, kebanyakan altcoin itu udah dropnya kencang-kencang semua. Dan salah satu yang nggak drop itu adalah MTL. Bisa teman-teman lihat bahwa dia memang sideways terus di area ini. Dan ketika Bitcoin sudah breakdown area 27.000, MTL masih anteng di area 1,80-an ini. Makanya saya merasa, wah ini cukup menarik nih, karena mayoritas altcoin biasanya akan mengikuti dari Bitcoin itu sendiri. Jadi ketika Bitcoin turun, biasanya altcoin juga ikutan turun. Makanya ini saya lihat cukup kontrarian teman-teman. Jadi dia bergerak sendiri, nggak melihat Bitcoinnya. Nah, ketika saya melihat Bitcoin juga turun seperti ini, dan saya lihat habit dari MTL ini cukup melawan arus, jadi saya hanya mencoba untuk entry yang sangat kecil teman-teman. Jadi sekitar $3 itu teman-teman saya entry aja, dan harapan saya memang wah ini kalau cuan ribuan persen kan lumayan juga teman-teman. Dan benar saja ketika saya udah entry, saya tinggalin, itu Bitcoin pun memang terus lanjut turun teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat di MTL itu dia ngikut jadinya pada akhirnya, karena melihat mayoritas cryptocurrency itu dropnya kencang banget. Dan kalau teman-teman mau lihat screenshotnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya akan tampilkan. Nah ini tampilan dari screenshot entryan saya di MTL ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat bahwa saya itu entry-nya nggak $2 pas, kalau nggak salah sekitar $3 kurang. Tapi ketika persentase profit kita naik, itu biasanya margin kita akan turun terus teman-teman. Itu selalu ada penyesuaian ketika kita trading di futures. Nah, trading plan saya itu seperti ini teman-teman. Saya itu entry di 1,8192, stop loss saya itu di 1,8968. Coba kita akan kalkulasikan berapa resiko yang saya tanggung di trading kali ini. Saya akan langsung tunjukkan ke kalkulator tradingnya ya teman-teman. Jadi kurang lebih cara pemakaiannya seperti ini. Kita ambil short position, kita ketikkan entry kita di MTL ini. Stop loss kita ada di 1,8968. Dengan quantity MTL kita itu 82 MTL teman-teman. Nah, di trading saya kali ini itu saya sudah mentoleransi bahwa apabila saya loss, itu saya lossnya itu minus 6,36 USDT.
atau sekitar 100.000 kurang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika saya udah entry ini, saya udah tahu kalau wah ini kalau loss ya paling nggak sekitar 100.000, menurut saya nggak masalah, dan juga resiko saya itu sangat kecil teman-teman. Lalu ketika market bergerak sesuai dengan keinginan saya, yaitu turun teman-teman, nah, saya itu memasang stop loss plus teman-teman. Stop loss plus itu apa? Nah, stop loss plus itu adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu teknik kita trading itu tanpa loss teman-teman. Jadi ketika harganya itu saya entry 1,8192 dan dia dropnya itu sampai ke 1,3 ini, saya memindahkan stop loss saya yang awalnya itu ada di 1,8968 ini, saya pasang di area ini teman-teman. Saya pasang di 1,61 ini teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena ini udah kita lihat bahwa area support di 1,61 ini sudah di breakdown. Jadi yang awalnya kita pasang stop loss di atas ini, kita pindahkan ke area ini kita sudah mengunci profit sekitar 11,25%. Atau kalau kita lihat di persentase profit kita, itu kita sudah mengunci 17,15 USDT. Dengan modal kita itu hanya sekitar 2-3 dolar dan resiko kita itu hanya sekitar 6 dolar. Tapi kita sudah mengunci profit 17 dolar. Ini kan udah trading udah tanpa resiko banget teman-teman, karena market bergerak sesuai arah kita. Karena saya suka banget kayak gini, saya membiarkan let the profit run. Saya nggak buru-buru TP karena ya udah ini modalnya kecil banget. Nothing tulus teman-teman, makanya saya biarin aja, ya udah ini let the profit run aja. Karena kalau kita lihat Bitcoin pun dia memang drop terus teman-teman, dan ketika dia di area 1,3 ini saya udah memasang stop loss. Namun ketika saya screenshot di awal, saya udah senang bahwa wah ini udah sekitar 2000% lebih. Namun dia memantul, langsung saya melihat chart lagi bahwa apabila dia melewati area resisten di 1,5 ini saya akan langsung TP aja, karena ada kemungkinan dia menuju 1,61 ini teman-teman. Namun saya liatin juga secara terus menerus, ini teman-teman bisa lihat bahwa area resistennya ini cukup kuat untuk menahan teman-teman. Ini sampai 1, 2, 3 candle itu reject terus area 1,5 ini. Ini menunjukkan bahwa indikasi MTL ini nggak kuat untuk melewati dari area 1,5 ini teman-teman, karena ini salah satu candlenya pun doji. Doji itu artinya pembalikan arah. Ketika dia naik, dia akan membalik arah dan memang benar lanjut turun teman-teman. Nah, ketika dia di harga 1,2 ini, saya itu langsung take profit teman-teman tanpa mikir lagi. Karena kalau kita udah lihat itu hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika saya baru entry tadi, profitnya baru 4,98 USDT, ini 7 USDT. Ini saya memasang stop loss plusnya dengan profit yang sudah terkunci itu 17,15 dolar, dan hasil akhirnya itu teman-teman ketika dia ada di harga 1,23 ini, 1,23. Oke, di sekitar area ini saya itu langsung take profit. Kenapa kayak gitu? Karena saya udah lihat di area sebelumnya bahwa 1,26 ini dia udah langsung mantul. Dan benar saja ketika saya take profit, memang dia langsung lanjut naik lagi teman-teman. Dan ini saya dapat katakan saya dapat profit yang maksimal di MTL teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang bingung untuk risknya ini kenapa kecil sekali? Karena kalau kita lihat perbandingan saldo saya di futures, hasil trading saya sebelumnya itu sudah mencapai 21.197.000 teman-teman, sekitar 1.400 dolar. Dan entry saya itu kecil banget teman-teman, cuma 3 dolar dan dia tergerus terus sampai hasilnya 2 dolar ini. Makanya risk saya itu kecil 0,07% teman-teman. Dengan liquid price-nya itu di 18, dan harusnya nggak mungkin kena liquid, karena kalau kena liquid itu udah naiknya berapa ribu persen itu. Wah, jauh banget kan. Oh, ini sampai datar nih. Itu harusnya nggak mungkin dia tiba-tiba ke 18 dan bikin saya liquid, nggak mungkin. Dan juga karena saya udah pasang stop loss di area ini, paling nggak kalau dia terbang itu paling kena stop loss saya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu cara saya analisa. Tips untuk hold lebih lama dari saya, yaitu saya juga lihat dari Bitcoin-nya, karena dia mother of coin, jadi ketika dia turun pasti dia ikut bawa yang lain turun. Selain itu teman-teman selalu harus perhatikan money manajemennya. Jangan teman-teman punya saldo seperti saya 1.400 dolar, teman-teman entry 500 dolar. Saran saya jangan kayak gitu, karena itu membuat psikologis kita itu terguncang-guncang ketika kita entry, karena
kita entry terlalu besar itu teman-teman. Makanya ya paling enak kita entry 100.000, 200.000 itu pun udah besar, karena dengan saya entry $3 tadi itu risknya udah 100.000. Semua itu balik lagi ke resiko teman-teman. Kalau teman-teman berani di stop loss itu loss 1 juta, 2 juta, itu terserah, karena profil resiko setiap orang itu berbeda-beda. Tapi jika semakin besar resiko teman-teman, itu sudah jelas reward yang teman-teman akan dapatkan itu semakin besar. Bayangin aja kalau teman-teman entry 1 juta, itu 2000%, teman-teman udah dapat sekitar 20 juta teman-teman, karena itu 20 kali lipatnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Namun pastikan resiko itu tetap terukur, jangan terlalu tamak, jangan terlalu greedy teman-teman. Nah itu dia bagaimana cara saya cuan 2300% di Binance Futures. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang mau trading di futures market dengan modal yang sangat kecil. Jadi sekian saja video dari saya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, and thank you.